Di dalam tahanan dia disodorkan kertas, Kak Haji tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan, kita terus bawa ini ke proses hukum. Tapi Pak Haji Fuad bergeming, nggak mau saya. Karena memikirkan warga yang lain. Kemudian dia sakit, dirawat di rumah sakit yang ditunjuk oleh polisian. Tapi itu diawasi 24 jam sama anggota polisi, Bang. Sampai segitunya, noh. Ya, padahal dia itu sedang proses pengobatan, tapi dijadikan DPO. Jadi karena berbagai macam upaya, dia di rumah sakit, keluarganya diteror juga oleh polisi, ditongkrongin rumahnya. Akhirnya mungkin pada satu titik karena memikirkan keluarga, ya sudahlah, tanda tangan. Kemudian dibawa ke PIK. Di PIK itu, ya Kang Masidin, luar biasa. Di luar PIK itu banyak anggota-anggota polisian. Dan saya tahu oknum polisi itu. Ya namanya AKP Yan Hendra. Jadi Pak Haji itu menyerahkan sertifikat, ya, yang luasnya 92 hektar itu nggak ada suratnya, nggak ada tanda terimanya. Jika terus-menerus ditindas dan jika terus-menerus hukum tidak pernah tegak di hadapan masyarakat, dan masyarakat pasti akan paham bahwa mereka sedang dipimpin oleh para pemimpin begundal. Pemimpin garong, ngegarong terus adanya kan. Sehingga dilihat ukurannya adalah ketika hukum tidak pernah tegak di hadapan rakyatnya. Berarti rakyatnya mau tidak mau, berani tidak berani, kalah ataupun menang tetap harus melawan. Makanya saya bikin kaos ini. Api revolusi dari Banten. Aguan Antoni Salim dipanggil pengadilan kagak datang, Bang. Ya. Begitu dipanggil oleh presiden datang. Betul. Sebenarnya kan selesainya gampang juga kalau presiden panggil Aguan, panggil Antoni Salim, panggil Tommy Winata, tapi konteksnya bukan ngomongin Danantara, bukan ngomongin ekonomi negara, tapi ngomongin kezaliman mereka dan minta mereka tanggung jawab. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji syukur bagi Allah semata saja, tidak ada yang lainnya. Salawat dan salam semoga limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawakannya. Amin. 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 Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya ya. Amin. Teman-teman sekalian, di ujung ada Mr. Khalid. Bukan saya yang bilang. Yang ngomong Mr. Khalid itu namanya Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Abbas. Di tempat ini yang sama. Dari mimbar. Mr. Khalid. Yeah. Sebelahnya lagi pengacara dari LBH Muhammadiyah yang baru sore tadi ditegaskan kembali oleh Pak Busra Mukodas bahwa advokasi bagi para korban PIK 2 resmi Muhammadiyah. Allahu Akbar. Jadi, mohon maaf ya, naik tingkatnya. Jadi kan LBH jadi sekarang Muhammadiyahnya. Wah, lebih gede. Dan satu lagi, last but not least, laki-laki paling berbahaya dan paling dimusuhi oleh Aguan, bolak-balik diperkusi bahkan hampir dikeroyok, namanya Ahmad Wasinuddin. Ya, sehat bos ya? Sehat. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, tadi LBH Muhammadiyah, AP Muhammadiyah bikin acara bukber ya, menghadirkan sejumlah korban PIK 2 yang alhamdulillah pada bunyi dan miris kita mendengarnya ya. Kalau Kang Khalid sih bukan korban, benar-benar korban ya. Dia lebih banyak mengadvokasi teman-temannya, saudara-saudaranya. Tapi tadi ada Kiai Fuad yang punya 200 hektar. Bahkan Kang Gufron tadi menayangkan di layar bagaimana Kiai Fuad dalam kondisi sakit menandatangani akte jual beli. Di depannya ada polisi AKP Yan Hendra. Yan Hendra. Bilang nggak dahsyat nggak sampai segitunya. Tadi juga ada Charlie udah bercerita juga bagaimana orang pemilik restoran padi-padi ya, rumah makan padi-padi juga dikriminalisasi dan sebagainya. Tapi bukan pros itu saya sekarang bicara, saya kasih Kang Khalid dulu, coba Kang Khalid mau ngomong apa nih soal seperti ini nih. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang dikatakan Bang Edi. Mungkin enggak begitu korban saya, tapi yang begitu korbannya adalah perasaan saya. Ya. Jadi korban perasaan, di mana saat saudara-saudara saya di Tangerang, bahkan di Serang juga, di wilayah pesisir khususnya ya, baik para petani nelayan. Nah mereka ini dalam kondisi
yang kalau saya bilang sering saya kata ulang-ulang gitu. Ini penjajahan gitu. Penjajahan di laut dan penjajahan di darat. Lautnya dipager, daratnya juga sawah-sawah diurugin, empang-empang, tambak diurugin, sungai-sungai diurugin, musola-musola, terus kemudian majelis taklim juga digusur. Nah, ini kan namanya sudah disebut penjajahan. Artinya penjajahan itu merusak dari segala macam lini. Merusak sosial, merusak ekonomi, merusak juga nilai-nilai politik, merusak estetika, kesenian, sesuatu yang indah gitu. Hubungan manusia dengan keindahan alamnya juga dirusak gitu kan. Berarti ada kerusakan lingkungan. Bukan hanya itu, tapi juga ini juga merusak agama, nilai-nilai agama. Ya saya pikir kalau para mafia ini, para penjahat dan penjajah ini untuk mengembalikan seperti semula agar supaya normal kembali, ini sepertinya rumit gitu. Artinya belum lagi kita ngomong masalah ganti rugi segala macam itu kan. Nah makanya hanya dua hal aja gitu yang saya pikirkan saat ini. Kalau misalnya tidak bisa mengembalikan semula, ya tadi itu. Saya nggak mau ngomong sekarang, biarkan kalau istilah buah matang secara alami, gitu kan, biar lebih seru lagi gitu kan perlawanannya. Yang dimaksud dengan mengembalikan itu seperti semula itu apa? Bagaimana? Iya misalnya gini, transaksi ini kan saya pikir batal secara hukum karena transaksinya adalah transaksi yang tidak ridho sama ridho, gitu. Nah kemudian bagaimana? Kalau otomatis tanya, lah terus uang yang buat DP kemarin, terus kemudian bagaimana uang yang udah saya lunasi tanah-tanahnya itu kan, ya harus dikembalikan. Kalau misalnya tanah harus dikembalikan lagi ke rakyat, gitu. Ya nggak jadi masalah, tapi kembalikan juga seperti semula. Kondisi keadaannya. Kalau yang tadinya sawah itu durugnya awalnya itu misalnya lagi ada padinya, ya bisa nggak gitu. Kemudian mengembalikan seperti semula, sawah, kotakan sawah ada padinya. Kemudian yang buat jalan-jalan yang sekarang udah diuruk itu tadinya sawah, ya harus sawah lagi. Yang tadinya tambak produktif, ya harus jadi tambak produktif lagi. Yang tadinya misalnya sungai, ya harus jadikan sungai lagi. Yang awalnya 20 meter lebarnya, ya harus lebar 20 meter. Bawa itu tanah-tanah, angkut lagi, kita nggak perlu itu. Gitu. Nah kemudian berapa tahun, berapa bulan, gitu kan? Yang selama ini mereka lakukan di masyarakat, kemudian kerugian masyarakat nggak bercocok tanam, itu juga harus dihitung. Kalau misalnya setahun berapa kali panen, per hektar berapa hasilnya biasanya, itu juga dihitung. Pupuknya berapa, gitu. Terus kemudian tambaknya, misalnya biasanya dalam 5 hektar atau 10 hektar hasilnya berapa ton ikan, pakan ikannya, pupuk ikan, dan yang lain-lainnya. Belum lagi nelayan. Nelayan mata pencariannya sehari berapa, solar biasanya berapa, karena dipager mata pencariannya berkurang. Ini juga harus dihitung. Nah kira-kira kerugian yang diterima oleh masyarakat dengan dana yang udah dikasihkan ke rakyat terkait jual beli kemarin itu, ini sesuai tidak? Kalau misalnya lebih banyak kerugian masyarakat, ya berarti kalau bahasa Serangnya tetorog. Tetorog itu artinya harus nambahin uang untuk rakyat. Gitu. Nombokin lagi gitu kan. Jadi ini istilahnya kita bukan kemudian setelah bahwa PEK 2 ini kemudian tidak ada daftar di 77 PSN versi Prabowo, kemudian berarti kan PEK 2 ini sudah bukan PSN lagi, tidak ada label PSN, gitu kan. Nah kemudian status ini, gitu kan, ini seperti apa? Lah berarti kalau misalnya udah selesai di sini berarti kan gagal.
gagal transaksi gitu kan. Kalau ngomong gagal transaksi ya pelanggaran transaksinya dari pihak mana nih? Dari pihak masyarakat apa dari pihak pembeli? Kalau misalnya kegagalan transaksi ini dari pihak pembeli kemudian ini karena melanggar hukum, ya dijalankan juga hukumnya. Jangan kayak tadi kemarin nih urusan pagar laut yang dipegang Arsin klasteri gitu kan, kemudian si sekretaris desanya si Ujang, kemudian Saptian dengan Chandra. Lah Saptian Chandra itu kan hanya teri-teri semua, saya tahu mereka gitu kan. Ya minimal alihan apinya lah gitu kan. Kalau alihan apinya kena kan agak deket-deket tinggal ngerambet dikit doang terus gitu kan. Gitu maksudnya. Nah artinya tetap kami sebagai masyarakat Banten akan mantau itu. Akan mantau bagaimana instrumen negara gitu kan melakukan fungsinya sebagai alat negara untuk berpihak kepada masyarakat. Masyarakat jangan dianggap bodoh-bodoh terus. Ini memantau. Saya tuh ngerinya takutnya masyarakat mempunyai jalurnya sendiri, jalannya sendiri. Gitu. Ya artinya ya terserah omongan saya ini mau dianggap lelucon mau gimana terserah. Tapi ini udah menjadi sunatullah, hukum kausal gitu kan. Hukum kausal ini. Gitu kan. Jika terus-menerus ditindas dan jika terus-menerus hukum tidak pernah tegak di hadapan masyarakat, dan masyarakat pasti akan paham bahwa mereka sedang dipimpin oleh para pemimpin begundal. Pemimpin garong, ngegarong terus adanya kan. Sehingga dilihat ukurannya adalah ketika hukum tidak pernah tegak di hadapan rakyatnya. Berarti rakyatnya mau tidak mau, berani tidak berani, kalah ataupun menang tetap harus melawan. Makanya saya bikin kaos ini. Tuh. Api revolusi dari Banten. Ini jangan dianggap remeh ini. Ini coretan dinding di dada-dadanya ini. Gitu. Terima kasih. Ya. Mantap. Masya Allah. Khalid ini memang kadang-kadang kalau ngobrol sama dia saya bingung. Ini nelayan lagi nyamar apa bagaimana gitu ya. Karena kayak filosof juga, kayak ustadz juga, kayak aduh ampun ya ngeri. Tapi juga kayak pemimpin besar revolusi. Tapi di awal tadi Khalid memberikan pengakuan ya bahwa dia ternyata sakit hati. Jadi kalau gerombolan Brasana menyebut ini barisan sakit hati benar juga ya. Cuman sakit hatinya karena negara dikelola oleh para begundal, oleh para garong, karena hukum tidak tegak sesuai dengan semestinya itu sakit hati di situ ya kan itu ya. Sekarang kita ke Om Gupro nih. Tadi ada beberapa yang tuntutan dia ya kembalikan dong. Kalau mau uang muka, pembayaran diambil lagi itu secara hukum gimana? Mungkin nggak direalisasi. Tapi kalau Bang Gupron ada mau yang lain sampaikan, monggo juga. Silakan. Ya, terima kasih Kang Edi. Jadi memang tadi kita ada diskusi lah dengan beberapa korban perampasan tanah ya oleh PIK 2. Ada beberapa orang yang sudah kita hadirkan. Tentu ada Charlie Chandra ya, saya kira sudah tahulah kasusnya. Udah masyhur lah ya. Tapi ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Charlie bahwa ada juga perkara lain yang sebetulnya sudah lama kita dengar, Bang. Dulu ada kasus padi-padi. Saya mengamati betul di media dan memang kita tidak terlibat langsung karena setahu saya itu sudah ada kuasa hukumnya. Itu lokasinya di Paku Haji. Jadi dia itu punya usaha kuliner, restoran padi-padi yang memang awalnya tidak disangka-sangka membludak pengunjungnya karena itu kan Covid. Orang butuh hiburan, tempat terbuka, di bawah pohon, melihat sawah, hamparan. Jadi modalnya ya hanya gerak tiker. Tapi menarik sekali. Nah, ternyata itu lokasi di situ katanya itu masuk plotting untuk proyek pembebasan lahan PIK 2. Makanya disitulah mulai kan ada pendekatan awalnya dari camat, dari beberapa ormas gitu ya, untuk supaya tanah ini dijual. Ormas juga ya? Ormas juga ada. Ya, tapi kan mereka nggak mau jual karena ini kita baru mulai usaha. Ya. Tapi dengan berbagai macam cara, bahkan kita kan tadi diperlihatkan ada dibuat pelang ya. Dibuat itu supaya orang nggak bisa datang, ditutup. Nah yang menariknya adalah
Jadi ada video sebuah rekaman malam-malam jam 2 itu ada orang yang tidak dikenal mencabut itu. Mencabut pagar itu ya. Dan dari pihak yang pengelola tahunya itu orang lain bahwa oh baguslah udah dicabut, artinya kita bisa buka usaha lagi. Ternyata itu dijadikan dasar bahwa yang punya tanah, yang mengelola itu dianggap yang mencabut itu pagar-pagar besi itu, yang kemudian dilaporkanlah ke Polres dan dia ditahan di tahanan kan gitu ya. Jadi memang ujungnya adalah ini Ali Hanafi pengen ngambil tanah itu dengan harga semurah-murahnya. Jadi saya tahu betul itu kasusnya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai berani walaupun mungkin tidak muncul ya, tidak muncul secara fisiknya. Tapi tidak apa-apa, paling tidak dia sudah sampaikan bahwa ada banyak kasus perampasan lahan dengan model-model yang sama. Dengan cara apa? Intimidasi lah, teror lah, orang dijadikan tersangka lah, ditahan lah. Sama kayak kasus Haji Fuad Effendi. Ini mirip nih polanya nih. Pak Haji Fuad nggak mau jual tanahnya. 200 hektar. Tapi itu versi polisi, Bang. Jadi di surat yang disodorkan itu sudah ada kata 200 hektar. Haji Fuadnya bingung, kok polisi tahu ini? Bahkan di titik desa mana segala macam polisi tahu. Loh kok bisa tahu? Bisa jadi dia kong-kali-kong dengan BPN. Gitu loh. Kenapa nggak mau jual tanahnya? Karena kalau dijual warga yang lain pasti akan kejual. Kalau Pak Haji Fuad nggak mau jual, warga yang lain yang tanahnya mungkin hanya 1 hektar, 2 hektar, dia nggak akan jual karena Haji Fuad juga nggak mau jual. Jadi emang itu pertarungan. Ali Hanafi gimana caranya Haji Fuad itu tunduk. Maka dipakailah cara-cara hukum. Ya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga dia kemudian dijadikan tersangka, DPO, daftar pencarian orang. Maka saya bilang Haji Fuad itu seperti teroris. Ditangkap, ditahan di bulan puasa tahun yang lalu, Bang. Betapa gajinya. Di dalam tahanan dia disodorkan kertas. Haji tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan kita terus bawa ini ke proses hukum. Tapi Pak Haji Fuad bergeming, nggak mau saya. Karena memikirkan warga yang lain. Kemudian dia sakit, dirawat di rumah sakit yang ditunjuk oleh polisian. Tapi itu diawasi 24 jam sama anggota polisi, Bang. Sampai segitunya loh. Ya, padahal dia itu sedang proses pengobatan tapi dijadikan DPO. Jadi karena berbagai macam upaya dia di rumah sakit, keluarganya diteror juga oleh polisi, ditongkrongin rumahnya. Akhirnya mungkin pada satu titik karena memikirkan keluarga ya sudahlah tanda tangan. Kemudian dibawa ke PIK. Di PIK itu ya Kang Masidin luar biasa. Di luar PIK itu banyak anggota-anggota polisian. Jagain untuk memastikan Haji Fuad itu tanda tangan di dalam. Bawa sertifikatnya, kalau tidak salah ya, itu untuk luas sekitar 90 hektar. 92 hektar. Saya tanya Pak Haji, bukti penyerahan sertifikatnya ada nggak? Nggak ada. Pak Haji tanda tangan nggak? Saya tanda tangan. Dapat nggak salinannya? Enggak dapat. Terus Pak Haji tanda tangan nggak? Ada, saya dapat ini surat perjanjian pelepasan. Dapat nggak? Nggak dapat saya. Terus si yang pihak kedua tanda tangan nggak tahu saya orangnya nggak ada. Jadi Pak Haji itu menyerahkan sertifikat ya yang luasnya 92 hektar itu nggak ada suratnya, nggak ada tanda terimanya. Wah itu zalim banget itu. Jadi di luar itu ya ketika kan Pak Haji kan pengen ke toilet nih keluar nih, pas di luar tuh banyak anggota polisi. Sedemikian begitunya untuk memastikan bahwa Haji Fuad ini harus bisa ditundukkan, tanahnya harus dirampas. Jadi akhirnya dia terima uang DP 2 miliar, uangnya masih utuh tuh. Tapi dijanjikan 3 bulan mau dilunasin. Sampai sekarang nggak ada pelunasan. Jadi buat saya ini bukan pembebasan lahan, perampokan lahan. Udah jelas. Gila nggak? Haji Fuad itu kan tokoh. Dulu polisi, perwira polisi dulu banyak minta bantuan ke beliau. Banyak, Kapolda semua, orang Mabes datang. Kalau ada kericuhan di kampung, ada kerusuhan apa, dia yang suruh meredam. Polisi kalau pengen dia minta jabatan, minta tolong ke Haji Fuad. Tapi dengan kasus begini nggak ada yang nolong. Maka saya bilang dia seperti apa ya, habis manis sepah dibuang. Itu. Jadi insya Allah kami LBH APP Muhammadiyah akan dampingi beliau. Kalau kemudian nanti Pak Haji Fuad dikriminalisasikan, kita akan hadapi sama-sama. Ya kalau perlu kita kepung Polresnya. Dan saya tahu oknum polisi itu. Ya namanya AKP Yan Hendra.
Ada fotonya. Ada fotonya. Jadi saya sudah sebut nama. Kalau kemarin di podcast Abraham Samad, saya hanya bicara oknum. Tapi kita harus bawa ke tempat terang. Ya, betul. Siap. Dan bentuk keseriusan kami akan laporkan oknum itu ke Propam. Kami juga akan ke Kompolnas. Dan untuk menjamin perlindungannya, kami akan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini saya kira nggak main-main. LBH PP Muhammadiyah menjadi taruhan untuk persoalan serius ini. Saya kira itu dulu, Kang Edi. Masya Allah. Memang kalau kita dengar tadi, ini baru cerita kedua versi pendengar. Itu sudah kita bikin marah. Apalagi tadi versi asli dari mulut langsung korbannya, ya. Dengan ya kan pasti beda kan kalau Haji Fuad yang ngomong sama Kang Gufron yang ngomong pasti beda kan. Kan walaupun dia bilang saya asli Betawi walaupun mukanya mirip Charlie juga gitu. Ada Cina-cinanya juga. Oke, sekarang ke Bung Hozin. Ini tadi ada kalimat dari Kang Khalid bahwa kita harus melawan apapun yang terjadi, bahkan dia keceplosan atau nggak keceplosan, walaupun kalah kita akan melawan. Kalimatnya begitu kurang lebih. Apalagi ditambah ada coretan dinding yang ada di dada dia, coretan dinding di dada dia. Api revolusi mulai dari Banten. Nah sekarang sebagai orang yang bolak-balik nih baru kemarin juga kesana juga nih, kemana? Tanjung Pasir. Tanjung Pasir ini nggak ngajak-ngajak, tahu-tahu ada videonya lagi di mobil ya. Nah ini gimana sebetulnya suasana kebatinan rakyat di sana nih? Silakan. Iya. Ya, yang pertama Perspektif hukumnya. baik. Pertama saya ingin mendudukkan kembali logika perlawanan atau logika perjuangan yang. Jadi sebenarnya kita harus berangkat dari akidah kita Islam bahwa dalam logika perlawanan atau perjuangan itu tidak ada yang kalah. Selalu menang gitu. Amin. Ukurannya apa? Nah, parameternya apa? Manakala kita tetap menapaki jalan kebenaran dan istiqomah sampai akhir hayat di jalan itu, itulah ukuran kemenangan. Jadi bukan apakah lawan itu menjadi kalah karena perjuangan kita, karena kemenangan itu sebenarnya juga bukan ikhtiar kita. Kemenangan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah An-Nasr itu ditegaskan oleh Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini yang menarik adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kenapa ketika kemenangan kita diminta untuk banyak bertasbih dan istighfar? Ya, karena umumnya kita terlalu terbawa pada logika kausal tadi. Sebab akibat, seolah-olah sebab dari kemenangan itu adalah ikhtiar kita melakukan perlawanan. Padahal kemenangan itu adalah pemberian. Tapi memang pemberian itu tak kemudian datang begitu saja. Maka hari ini kita semua sebenarnya sedang melayakkan diri untuk menerima pemberian dari Allah berupa nasrullah dan kemenangan. Memantaskan diri. Iya, memantaskan diri agar memang kita layak diberi pertolongan dan kemenangan. Sebab tanpa pertolongan Allah tidak akan ada kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari berbagai temuan data lapangan, baik terkait perampasan tanah di laut, pagar lautnya, sertifikat lautnya, apalagi perampasan tanah di darat, ya kita publik harus membawa perkara ini jangan ke arah pinggiran, tapi harus kepada muara persoalan, sebab atau akar dari biang kezaliman yang terjadi di tanah Banten ini. Makanya tadi kalau sudah sering disebut nama Ali Hanafi Ahlijaya, saya tegaskan Ali Hanafi Ahlijaya itu juga otak dari pagar lautnya, juga otak dari sertifikat lautnya, juga otak perampasan tanah di daratan. Yang kalau di tanah daratan ini peristiwanya sudah lama, bukan hanya sejak PSN di 2023 lalu bulan Maret ditetapkan, tapi sejak lama. Ada yang sejak 2015, 2017, ada 2018 banyak gitu. Nah, sehingga kita semua jangan mau percaya pada sinetron hukum yang saat ini sedang diperagakan oleh badut-badut kekuasaan yang ada di pemerintah. Siapa aja tuh badut? Misalkan badut kekuasaan yang menyatakan bahwa pagar laut sudah selesai, sudah tuntas, sudah ada komitmen untuk membayar 48 miliar rupiah, pelakunya adalah Kades Kohot dan juga staf Kohot Arsin dan Tarsin. Saya bilang ini badut gitu. Kenapa?
Secara realitas pertama pagar lautnya itu sendiri sampai sekarang masih ada. Kemarin itu saya ngecek ada pagar laut masih ada. Tadi niatnya begini Bang, kami itu sebenarnya mau sewa kapal. Tapi karena terjadi proses penyurutan air, kapal mengalami pendangkalan jadi nggak bisa kita naikin. Ya, kandas gitu ya, kandas istilahnya. Lalu diminta nunggu besok jam 10 lah biar naik lagi biar kita. Tapi sayang kan kita udah jauh. Akhirnya kita siasati podcastnya tetap di pinggir pantai, tapi kita masuk ke proyek untuk menuju lokasi pinggir pantai yang sudah diuruk, yang tadinya kalau kita lihat dari seberang tuh jauh. Jadi kita masuk proyek, menyusur proyek, lewati kendaraan-kendaraan truk yang luar biasa banyak tadi. Waduh. Sambil mudah-mudahan ini bisa kita kecoh nih satpamnya gitu. Ya alhamdulillah bisa kita kecoh begitu. Bisa kita kecoh sampai kepada lokasi yang kita inginkan, dan untuk membuktikan beberapa hal. Yang pertama, pagar laut masih ada. Masih ada ya. Yang kedua, bahkan ada pagar laut itu yang sudah berubah menjadi wilayah daratan yang sudah diuruk. Jadi menarik Bang. Saya dulu kan kepikiran yang namanya reklamasi itu kan dari tengah ya dikasih pancang besar baru dikasih pasir. Wah, jadi daratan terus ditimpa lagi. Saya pikir begitu. Ternyata ada proses kayak makan bubur ayam, tapi kalau ini menambah bubur di pinggiran gitu. Jadi ketika ada bibir pantai, ada garis pantai di sini. Nah, wilayah lautnya dikasih tanggul-tanggul. Yang sebelah belakang tanggul itu kan ada air lautnya. Air lautnya itu dikeringkan. Setelah kering diuruk. Jadi pelan-pelan ini ya menambah luas daratan dengan teknik itu. Hanya nanti mungkin kalau yang sudah terlalu dalam itu harus ada tambahan urukan pasir laut tadi begitu. Jadi hari ini reklamasi yang kita narasikan itu akan memanfaatkan PP 18/2021 sudah dijalankan, dan itu jelas dengan dalih bahwa dia punya sertifikat di pantai tadi, karena nggak mungkin dia berani nguruk kalau nggak ada sandaran legitimasi. Makanya kenapa kok banyak ya tanah-tanah di daratan itu asal diuruk tanpa nanya pemiliknya, tanpa negosiasi, karena mereka merasa pede karena sudah punya sertifikat yang di overlap di lokasi itu gitu loh. Makanya dasarnya adalah yang mereka punya, yang abal-abalnya tadi yang kemarin di DPR kami bongkar ada 900 hektar atas nama hanya 3 orang atau 9 juta meter persegi. Ada Engcon atau Agojali, ada Freddy dan juga ada Hendry gitu. Nah selanjutnya yang penting juga bahwa saya kira kita tidak boleh ya, bukan berarti kita tidak percaya, tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara yang terakhir kan menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2024 sampai 2029. Yang dalam lampiran PSN-nya itu kan ada 29 PSN baru Prabowo dan ada 48 PSN yang sifatnya carry over atau lanjutan. Dan dari 77 totalnya tadi itu kan memang tidak ada PIK 2 yang masuk dalam status PSN, termasuk yang di Rempang gitu. Tapi harus kita sadari begini, ini oligarki Aguan, Antoni Salim, TW ini nggak peduli dia mau masuk PSN atau enggak, tetap aja dia zolim kepada rakyat, jalan terus gitu. Coba lihat sekarang di Rempang, apakah kemudian mereka berhenti karena sudah tidak ada status PSN, jalan terus. Di PIK 2, apakah kemudian mereka tiba-tiba berhenti? Enggak, jalan terus gitu loh. Nah justru sebenarnya ini saya ilustrasikan negara itu memang menurut saya dengan munculnya Perpres nomor 12 2025. Negara itu seperti hanya absen. Kalau orang dipanggil absen di ruang kerja atau sedang sekolah, itu hanya setor muka gitu loh. Absen setor muka, habis itu pergi lagi. Tapi tidak benar-benar hadir mendampingi rakyat untuk menyelesaikan apa yang menjadi hak rakyat. Nah, itu yang tadi kami waktu konpres di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat sidang gugatan, ya kami keluhkan itu. Kenapa negara kok tidak hadir? Tapi karena ya kita harus belajar menjadi anak-anak yang tangguh. Karena kita sudah diperlakukan sebagai anak yatim. Anak yatim itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau dia badung-badung sekalian, kalau baik-baik sekalian. Nah kita ambil yang kedua. Ya sudah, kita berjuang baik sekalian gitu loh. Jangan kemudian kita jadi badung gitu. Kenapa? Idealnya kan negara menjadi orang tua kita. Ya mengasuh kita, meramut kita, melindungi kita, memenuhi hajat kita. Hari ini kan rakyat di Banten khususnya yang kena korban PIK 2 ini kan mereka merasa menjadi yatim. Tidak ada yang meramut mereka, melindungi mereka tidak ada, hajat mereka terbengkalai. Untung saja ada Mang Khalid, ada Bang Gufron, ada masyarakat yang mau ya bahu-membahu tanpa dibayar menyuarakan apa yang menjadi keluhan mereka. Sebenarnya kan kita itu kan sebenarnya hanya memformulasikan dalam bentuk oral diskusi sikap batin mereka yang selama ini terpendam, yang selama ini tidak bisa bersuara karena banyak faktor, karena nggak bisa ngomong, karena takut, karena juga mereka tidak biasa untuk mengkomunikasikan. Nah, paling tidak saya yakin ya,
Apa yang disampaikan oleh Bang Khalid, apa yang disampaikan oleh Bang Gufroni ini apa ya, mengkompensasi batin mereka yang selama ini kecewa marah. Setidaknya ya kalau kemarau panjang ini lumayan lah ada gerimis. Tapi sekali lagi memang tidak cukup itu. Nah, karena itu saat ini saya tadi sama kawan-kawan advokat ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memang posisi kita tidak sedang mencoba memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengambil tindakan kepada aguan, tapi harus memaksa pemerintah untuk menindak aguan dengan cara apa? Ya kita jelaskan fakta-fakta kejahatan saudara aguan ini, saudara Antoni Salim ini gitu loh. Termasuk kalau di Rempang saudara Tommy Winata ini. Nggak bisa kita kemudian menganggap bahwa oh kalau demikian kan nanti ada proses secara konstitusi akan alamiah bekerja. Nanti yang salah tetap akan diproses. Enggak jalan ini. Sistem hukum kita sedang enggak jalan gitu loh. Ibarat motor ini mogok gitu. Megegek kalau bahasa caranya. Iya, megegek apa itu? Megegek iya. Ya mau enggak mau kita harus capek gitu. Tapi sekali lagi begini. Saya lihat ya dari periode awal kita masuk di perkara ini ya Bang Gufroni dengan hari ini tentu tetap saja kita harus tahadus binikmatillah. Yes. Banyak karunia Allah, pemberian Allah yang kita bisa simpulkan ini adalah di antara parameter keberhasilan dalam tanda petik ya. Kemenangan kecil lah katakanlah begitu. Banyak yang bersuara. Haji Fuad hari ini mau bersuara itu kan tidak lepas ketika dia sudah melihat dinamika di lapangan, dia merasa yakin dan sudah saatnya harus bicara dan tidak saja saat-saatnya bicara, dia bicara bukan hanya untuk dirinya sendiri. Saya meyakini Haji Fuad itu bicara adalah bahwa ini bukan hanya soal saya, tapi soal orang-orang lain yang mengalami seperti saya. Paling tidak saya wakili untuk berjuang dan yang belum mengalami seperti saya, dengan saya bersuara mudah-mudahan tidak mengalami seperti yang saya alami. Kan begitu, itu kan. Dan memang orang-orang yang ada di kubu PIK 2, kubu aguan ini kita ngomong apa saja salah. Misalnya ini contoh ya. Bang Said Didu punya tanah berapa? 10 hektar. Begitu membela rakyat Banten dipersoalkan. Oh itu hanya membela tanahnya, itu motifnya sendiri. Itu kan sebenarnya pengen tanahnya yang diperjuangkan. Cuman berjuang menjual narasi rakyat Banten. Nah disalahin kan. Begitu saya bilang saya nggak punya sejengkal pun semeter pun tanah di Banten. Apa coba kata Basar? Itu kan nggak punya tanah. Apa coba kepentingannya? Salah aja kalau menurut mereka mah. Iya kan? Salah aja begitu. Jadi kita nggak usah pedulikan. Yang punya tanah dibilang kepentingan pribadi, nggak bilang lu nggak punya kepentingan ngapain? Lah, iya kan? Aneh itu. Ya. Makanya kita juga harus bongkar misalnya mereka selalu bernarasi, oh ini 50 triliun pajak yang masuk negara. Kita cek. Itu benar-benar pajak atau jangan-jangan itu suap yang dikasih aguan kepada aparat dan pejabat kita. Harus dituntut dari mana 50 triliun itu. Kalaupun benar 50 triliun, oke, lu nyumbang 50 triliun. Berapa yang dirampas dari rakyat ini? 200 hektar, ada 92 hektar yang sudah dirampas gak dibayar, berapa nilainya? Belum lagi yang lainnya. Kemudian tadi betul ya, penghasilan nelayan yang hilang, penghasilan penambak yang hilang, penghasilan petani yang hilang. Cek saja, saya itu coba nyari ya data penghasilan padi di 2018 sampai 19. Begitu masuk 23, 2024 itu hilang datanya. Saya nggak tahu apakah datanya hilang atau nggak diupload atau memang ada sawah yang sudah merosot. Sawahnya nggak ada kan, harus cek itu kan ada. Bekas apa namanya kota dalam angka, kabupaten dalam angka itu kan muncul biasanya. Ini nggak muncul di kabupaten. Saya coba cari biar datanya lebih menohok gitu loh. Nggak muncul penghasilan padi Kabupaten Tangerang di periode 2003-2004 itu. Sebelumnya itu termasuk lumbung-lumbung desa, walaupun sebenarnya masih ada sih Bang. Tapi turun drastis. Kenapa? Ya sawahnya diuruk, irigasinya dirusak, begitu. Dan terakhir saya kira ini yang penting Bang, kita memang nggak punya tanah, kita memang nggak punya saudara di Banten. Tapi kan satu, persaudaraan kita kan karena akidah Islam. Yang kedua, selain karena persaudaraan Islam, kita diperintahkan agama kita untuk membela orang-orang terzalimi. Walaupun Charlie Chandra bukan muslim, tetap kita bela. Kenapa? Karena kita, agama kita diperintahkan tidak diam ketika ada kezaliman. Dan kezaliman itu bukan hanya yang menimpa umat Islam. Kepada umat non-muslim pun kalau itu kezaliman ya kita bela. Nggak bisa kita diam. Kalau kita diam melihat kezaliman, berarti apa? Setan bisu. Demikian ya kalian. Oke, makasih banyak. Saya ingin menutup dari Kang Khalid tadi. Itu ada sinyal-sinyal yang saya coba tarik garis merahnya, benang merahnya itu sama dengan ketika Mahesa Al-Bantani di Komisi 2 ya, tempo hari ya. Iya betul. Komisi 2. Duduknya sebelah saya persis. Dia bilang ini kalau hukum nggak tegak juga, saya minta Banten dikasih bebas hukum 48 jam.
Nah, kan? Sama ya benang merahnya tadi. Makanya saya bilang ini ada janjian apa Khalid sama Mahesa ngomong sebegini. Coba walaupun nggak nyata cetowel-wel orang Jawa bilang, itu maksudnya apa nih? Kang Khalid silakan. Ya, terima kasih. Ya, yang jelas pembicaraan Mahesa, gitu kan, ya nggak janjian dengan apa yang saya katakan. Kalau apa-apa yang saya katakan ini adalah semata-mata ini adalah saya membaca psikologi masyarakat gitu. Ya artinya yang sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik sekali. Ya artinya rakyat ini sebenarnya sangat menghargai hukum. Sehingga mereka untuk mencoba untuk sabar. Ya gimana nggak sabarnya masyarakat dengan kondisi negara gitu kan. Atau ya bangsa ini seperti korupsi di mana-mana, kerusakan lingkungan, penyerobotan lahan gitu kan. Udah banyak hal kalau kita hitung, kita bukuin tuh tebel bukunya kayaknya. Nah artinya saking sabarnya gitu kan. Dia apa-apain ini karena mereka ini masyarakat ini sangat taat hukum. Cuman ya tadi itu mungkin ya Mahesa juga bicara seperti itu, mungkin juga mereka juga ada kegundahan juga yang sama gitu. Nah mungkin ini juga ada jutaan masyarakat Banten, rakyat Banten yang percis perasaannya seperti apa yang saya katakan dan juga percis apa yang Mahesa katakan gitu kan. Adapun mungkin misalnya bagaimana atau waktunya kapan itu meledak gitu kan. Itu mah hanya Allah yang tahu. Gitu. Hanya Allah yang tahu. Gitu. Ya artinya ya saya juga nggak bisa jawab apa-apa yang jelas. Ya tadi itu katanya kan ada bahasa gini. Kalau misalnya air aja ya, kalau kita tekan di dataran yang paling rendah, yang sudah tidak ada dataran lagi, ya tunggulah loncatan tertingginya. Itu kan modelnya. Apapun itu pasti terjadi. Nanam kacang, tumbuh kacang. Nanam jagung, tumbuh jagung. Nanam kedoliman, ya perlawanan. Gitu. Mantap, Ya, jadi begini, ada istilah, ada teori ya, biaya sosial korupsi. Jadi di hukum itu ada namanya bisa dalam beberapa kasus pidana, misalnya kasus korupsi, maka ada penerapan biaya sosial korupsi. Orangnya selain di penjara, aguan katakanlah di penjara, maka harus ada sanksi biaya sosial. Biaya sosial itu sama tadi, mengembalikan kepada semula. Ya, kerugian yang diderita oleh rakyat, tanah-tanah yang sudah dirampas gitu ya, maka harus dikembalikan kepada yang semula. Dihitung berapa kerugiannya, berapa triliun kerugian yang diderita oleh rakyat Banten atas perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang Agung Sedai Group. Ya, jadi tentu kami melihat bahwa ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tentu saja kita tetap mempertahankan haknya. Apalagi sudah ada 77% di mana PIK 2 tidak masuk gitu ya. Oleh karenanya maka berlakulah hukum dagang suka sama suka atas dasar kesepakatan. Tidak boleh ada pemaksaan ya kan, atau apalagi intimidasi, teror dan segala macam. Jadi oleh karenanya bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjual sawahnya dan banyak juga yang belum lunas, tentu kita minta agar mereka untuk melakukan namanya negosiasi ulang. Harganya harus sesuai harga pasaran. Kalau pihak Agung Sedai Group tidak mau, maka kami bisa saja meminta agar masyarakat untuk merebut kembali tanah-tanah itu. Kembali patok-patok tanahnya sesuai dengan luasnya, tulis namanya masing-masing. Saya kira itu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Karena tanah itu masih punya hak masyarakat, bukan milik daripada pengembang PIK 2. Saya kira perlu untuk diwacanakan untuk itu. Terima kasih. Sebagai penutup saya minta Bung Hozin berdoa. Aku nunggu kemari. Gitu. Bung Hozin kasih perspektif dari sisi hukum, tapi sekaligus tadi Bung Gofron kan mengatakan rakyat merebut kembali tanah-tanahnya, patokin, kasih nama-nama. Itu kan pasti ada perlawanan. Perspektif hukumnya udah dibilang berhak. Nah, perlawanan ini masuk nggak yang di dadanya Kang Khalid tadi? Monggo. Ya,
Jadi begini saja. Hari ini kita posisinya betul Kang Khalid, ini suasana kebatinnya sudah saya baca juga. Kalau saya ilustrasikan begitu ya. Ini masyarakat Banten itu seperti rumput yang sudah kering. Keringnya kering sekali gitu. Ya, tinggal puntung rokok aja. Iya, tinggal buang puntung rokok sebenarnya. Korek sedikit. Tinggal puntung rokok gitu. Tapi sebenarnya saya tidak berharap apa yang disampaikan Bang Khalid itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh dikatakan Mahesa itu terjadi, saya nggak berharap. Dan sebenarnya harapan saya ini bisa terkabul sepanjang kekuasaan turun menjalankan fungsinya. Nggak bisa kita harapkan Kapolri, kita harapkan pengadilan. Ini contohnya. Coba negara kita itu hari ini yang supreme itu bukan hukum, politik. Contoh. Aguan Antoni Salim dipanggil pengadilan kagak datang, Bang. Iya. Begitu dipanggil oleh presiden datang tuh. Betul. Sebenarnya kan selesainya gampang juga kalau presiden panggil Aguan, panggil Antoni Salim, panggil Tommy Winata, tapi konteksnya bukan ngomongin Danantara, bukan ngomongin ekonomi negara, tapi ngomongin kezaliman mereka dan minta mereka tanggung jawab. Selesai. Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah, tidak dilakukan oleh negara, saya tidak berharap, tapi kalau itu terjadi, ini adalah konsekuensi dari hukum kausal tadi gitu loh. Kalau ada yang dizolimi, ya pasti melawan. Kalau tingkat kezoliman makin tinggi, perlawanan makin tinggi. Tapi pada titik tertentu, kezoliman itu tidak akan melebihi dari batasan perlawanan yang sudah semakin luas. Kenapa? Hari ini saya ingatkan siapapun yang masih membela kezoliman. Jangan bicara hari ini. Bicara nggak sampai ke akhirat lah. Bicara untuk anak kalian, keluarga kalian, masa depan kalian. Ini kalau ada apa-apa, ya saya kutip apa yang disampaikan oleh Bang Makmun Muzaki. Aku kan gampang lari ke Singapura, ada rumahnya. Betul. Ke Australia dia punya proyek di sana. Dia ke Cina juga punya kampungnya di sana. Lah yang cuman dapat receh-receh, ya nyebokin Aguan terus ini, mau lari kemana? Iya, kalau rakyat Banten, saudara-saudara kalian yang kalian zolimi itu mau memaafkan. Tapi kalau mereka tidak mau memaafkan, menuntut kisos, sah bagi mereka. Orang terzolimi meminta balasan seperti apa yang dia lakukan kepada dirinya, sah. Kalau sudah bicara hukum agama, nggak peduli hukum negara kalau sudah bicara hukum agama. Mati bareng-bareng ibaratnya, loh saya mati membela hak, syahid. Lah mereka yang membela Aguan, matinya mati apa? Sangit. Ya, jadi di momentum Ramadan ini saya ingatkan tobat dan justru cobalah untuk membantu orang yang terzalimi dengan membuka saja apa yang terjadi. Karena kalaupun tidak kalian yang membuka apa yang terjadi, maka waktu juga akan membongkar semua yang terjadi. Demikian. Oke, good banget. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit menggarisbawahi tentang Ahmad Mujahidin mengatakan dia tidak berharap seperti yang dikatakan Mahesa atau Kang Khalid tadi. Tapi kesempatan ini saya gunakan bahwa ini kan di framing HTI. Kalaupun iya HTI, itu bukti kan bahwa dia nggak mau kekerasan kan, gitu, betul nggak? Iya dong. Walaupun kalau dipaksa apa boleh buat juga. Tapi terakhir kita tadi begitu kalau kita melihat pertolongan Allah datang, kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama, maka kita diminta fasabbih bihamdika wastagfir, ya kan? Puji Allah, sucikan Allah, dan besarkan Allah, beristighfar. Artinya dia ingatkan bahwa itu semua bukan perjuangan kita, tapi nasrum minallah. Betul ya? Betul. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Di Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.